Hai guys, ketemu lagi dengan saya Nisrina. Oke, kenalin nama aku Nisrina. Jadi ini adalah channel pertama saya dan saya pertama kali buat video dan diupload di YouTube. Jadi kalian nonton ya. Oke, pertama kali ini saya akan bahas tentang konsep dasar penganggaran perusahaan. Jadi apa sih penganggaran perusahaan? Penganggaran perusahaan merupakan proses penyusunan anggaran perusahaan. Jadi di dalam itu menjelaskan, menyusun, dan menghitung. Sehingga dia menghasilkan anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan itu apa? Anggaran perusahaan itu adalah hasil dari penganggaran perusahaan tadi. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti laporan, raca, lapor laba rugi tanpa disertai penjelasan. Gitu ya guys. Jadi anggaran merupakan hasil dari penganggaran perusahaan. Bentuk seperti laporan raca yang tadi ya, oke? Tujuannya apa ya? Kita tuh perlu tahu tujuan itu tuh apa. Hidup aja perlu tujuan kan, apalagi ini tujuannya itu adalah disusunnya anggaran digunakan sebagai landasan yuridis formal. Yuridis formal itu apa? Yuridis formal itu adalah peraturan yang disahkan oleh pemerintah. Terus yang kedua mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, menampung, menganalisis, serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Yang ke berapa tadi? Entahlah yang kesekian ya. Menyempurnakan rencana dengan disusun menyempurnakan rencana yang disusun karena dengan anggaran yang menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Jadi karena dia tersusun, jadi kita bisa melihatnya dengan jelas dan nyata gitu loh. Terus apalagi nih, kita lanjut ke slide berikutnya ya guys. Ya, yang ke faktor-faktor pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Jadi kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Jadi kita tuh harus menganalisis nih apa ya yang bakal saya ubah dari hal ini karena kebijakan pemerintah tersebut. Yang kedua, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Karena ekonomi itu setiap tahunnya pasti berbeda-beda tuh. Jadi kita memang harus mengikuti ekonomi yang sedang terjadi gitu. Terus yang ketiga, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pasar. Jadi biar kita tuh lebih nampol, kita tuh mesti tahu nih gerak-gerik pasar tuh seperti apa, biar kita bisa mantau gitu ya kan. Terus data masa lalu. Jadi data masa lalu ini ternyata masih penting loh. Data masa lalu itu jangan dibuang ya. Tapi dipelajari lagi apa sih sebenarnya yang salah dari data masa lalu sehingga kita bisa perbaikinnya. Terus apalagi ya? Yang terakhir adalah bukan yang terakhir deh. Ini mendekati yang terakhir tapi bukan yang terakhir. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Dan ini yang terakhir. Penelitian untuk pengembangan perusahaan. Jadi kita tuh harus meneliti hal-hal yang harus kita kembangkan untuk perusahaan ini, ya kan? Macam-macam. Terus kita lanjut lagi nih ke macam-macam anggaran. Anggaran tuh ada banyak loh guys, macam-macam. Tapi di sini aku cuma cantumin 4 aja ya. Biar yang penting-penting aja, ya kan? Yang pertama adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan bertujuan untuk menyusun anggaran raca. Jadi raca itu harus disusun. Terus yang kedua, anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi ini berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang pendapatan, beban, dan laba yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Terus yang ketiga adalah anggaran raca. Anggaran raca merupakan daftar yang disusun secara bersistem tentang harta, utang, dan modal dari suatu organisasi pada saat tertentu. Yang keempat adalah anggaran operasional. Anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran laba rugi. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang tahap-tahap prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama adalah menentukan pedoman. Jadi kita harus nentuin pedomannya. Terus yang kedua adalah persiapan anggaran. Apa sih yang perlu disiapin dalam anggaran tersebut? Yang ketiga adalah penentuan anggaran. Jadi harus ditentuin nih penentuannya apa. Yang keempat adalah pelaksanaan anggaran. Jadi kita harus kalau udah semua nih udah selesai,
baru kita gaspol untuk melaksanakannya. Oke, jadi manfaat. Kita lanjut lagi ke manfaat anggaran. Manfaatnya itu apa sih sebenarnya, guys? Kalian tahu nggak manfaatnya itu apa? Manfaatnya adalah semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Jadi kayak dia satu visi, satu misi gitu ya. Yang kedua ada apa? Digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Jadi kita bisa ngelihat nih plus minus karyawannya. Yang ketiga adalah dapat memotivasi karyawan. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Terus yang kedua, menyusun anggaran memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. Jadi memang benar-benar kayak lumayan struggle gitu loh untuk nyusun anggaran aja. Lanjut ke perbedaan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Jadi perbedaannya ini terletak pada tujuannya aja sebenarnya. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu perusahaan ini membeli barang untuk diolah menjadi barang jadi kemudian dijual. Sedangkan perusahaan dagang itu cuma membeli barang untuk langsung dijual. Itu cuma gitu doang, guys. Terus hubungan penganggaran, kita lanjut lagi ke ke hubungan penganggaran dengan akunting. Jadi apa sih hubungannya? Hubungannya adalah proses penganggaran perusahaan membantu membentuk laporan keuangan secara menyeluruh dengan mengembangkan laporan keuangan yang diperkirakan ini. Sebuah bisnis dapat melacak margin keuntungannya. Ini akan menentukan apakah menguntungkan untuk menjalankan operasi bisnis ini untuk masa depan kemudian. Jadi itu aja yang bisa saya jelasin tentang konsep dasar penganggaran. Guys, kalau misalnya banyak yang kurang, mohon maaf aja ya, soalnya kan baru pemula guys. Jadi cukup sekian dan sampai jumpa kembali. Bye bye.